Kudu cari itu malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah ja'iliz zaman wal makan wa ja'ali syahri Ramadan zarfan wa waqtan liman arada al-ihsan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sayyid wal mukhtar alladhi unzilat ilaihi suratul qadar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dihantarkan sampai ke malam yang ke-18. Begitu cepat rasanya kita dihantar dari masa silam, masa sekarang ke masa depan. Untuk disaring siapa yang kalah, siapa yang menang. Makanya malam hari ini kelihatan nih siapa calon-calon pemenang. Kelihatan dari saf salatnya udah semakin maju. Alhamdulillah. Saya hitung ini safnya alhamdulillah kurang dari 20. Masya Allah. Ya begitu cepat waktu, yang tadinya sehari baru saja kita ucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahr siyam. Sekarang kita udah lewat setengahnya nih. Kita masuk kepada sesi kedua plus ketiga. Begitulah waktu begitu cepat. Waktu itu seperti batu es kalau udah keluar dari kulkas. Kita diamin, habis. Kita manfaatkan, habis. Coba dah tuh, batu es setelah keluar dari kulkas kita taruh di meja. Jadi amin aja seharian. Habis gak Pak? Habis. Tapi kalau kita manfaatkan itu batu es, kita pecah-pecah, kita masukin ke gelas, kita kasih sirup, kita bagi sama tetangga buat takjil. Habis gak? Habis juga. Tapi yang tadi habis sia-sia, ya ini habis manfaat. Begitulah. Waktu Ramadan ini begitu cepat kita pakai buat qiraatul Quran. Kita buat zikir, kita kerja untuk mencari harta yang halal. Habis. Yang satunya waktunya buat nongkrong aja dari pagi sampai sore, malam juga nongkrong nonton. Habis gak waktunya? Habis. Tapi orang seperti ini akan merugi. Jangankan yang tidak beramal, yang beramal saja akan merasa penyesalan yang tinggi di hadapan Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah dengan segala sifat jamal, dengan segala sifat kamalnya telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lalu di situ dikatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Yang ditanya ini siapa? Kamunya ini siapa? Apakah kamu yang hadir ataukah kamu saya yang di depan? Kamu yang dimaksud di sini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah diingatkan kepada kita bahwa malam Lailatul Qadar itu diberikan kepada kita umat Rasulullah karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di bulan suci Ramadan ini, meskipun qiyamul lail, banyak salat, banyak baca Al-Qur'an, kita juga jangan sampai lupa baca salawat kepada Rasulullah. Karena malam Lailatul Qadar itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa Lailatul Qadar ini kemuliaannya dibagikan kepada Rasulullah? Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendengarkan kisah dari malaikat Jibril. Lalu Rasulullah bercerita kepada para sahabat tentang apa? Tentang orang-orang masa silam, tentang umat-umat terdahulu, umurnya panjang-panjang, ketaatannya banyak. Ada Nabi Daud alaihissalam, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Hazkil, bahkan banyak ahli-ahli ibadah di zaman Bani Israel yang mereka itu siangnya perang fisabilillah, puasa, malamnya qiyamul lail sampai subuh. Berapa tahun? Dikatakan 80-an tahun. Wa kana as-sabiqun la yasma'una rajula 'abidan illa qad marra 'alaihi samanuna sanatan fi ibadatillah la ya'suna Allah tarfata'in. Dikatakan kalau di zaman Bani Israel itu, kalau disebut ada seorang ahli ibadah, maka itu gelar itu hanya diberikan kepada orang yang sudah 80 tahun ibadah tanpa ada maksiat. Nah, di Bani Israel banyak sekali orang-orang seperti itu. Maka takjublah para sahabat radhiyallahu anhu dan tampak sekali kesedihan, ya Allah, kita ini ya umurnya pendek-pendek, urusan banyak. Bagaimana umat Nabi nanti untuk bersaing dengan amalan umat-umat terdahulu? Ini menyisakan kesedihan di hati para sahabat dan tentunya ini membuat sedih baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menggirangkan Nabi dan para sahabat, turun malaikat Jibril. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik
daripada 1000 bulannya ahli ibadahnya Bani Israel. Giranglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah memberikan motivasi kepada para sahabat untuk menggunakan malam itu berkesempatan sebanyak mungkin meraihnya. Kalau umat terdahulu ibadahnya segitu 80 tahun itu wajar. Kenapa? Usianya panjang-panjang. Ya ada yang 300, 400, 500 tahun. Masya Allah. Satu saat Nabi Musa alaihissalam melewati bimra'atin, seorang ibu, tabiki, nangis dia. Kata Nabi Musa, apa yang membuat engkau menangis? Katanya, inna bani qad mat, anakku, putraku baru saja meninggal dunia. Kamu umroh, berapa umurnya ibu? Dikatakan, masih muda, belum kawin. Berapa? Mi'ata'am, 200 tahun. Masya Allah. Jadi zaman itu 200 tahun itu masih muda, masih ABG. Berarti kalau 60 tahun Pak, itu masih lagi lucu-lucunya. Ya, sama sekarang juga nih ada yang 60 tahun. Ini lagi lucu-lucunya itu. Masya Allah. Kata Nabi Musa, nanti di akhir zaman ada satu umat yang umurnya tuh baina sittin ila sab'in. Hanya antara 60 sama 70 tahun aja. Kata sang ibu ini, loh pendek amat. Ya. Kalau seandainya aku berada di masa itu nih, aku nggak butuh rumah, nggak butuh macam-macam. Saya gunakan waktu saya buat ibadah aja, sajidatan lillah. Kenapa? Terlalu singkat. Akmar ummati, umur umatku itu baina sittin ila sab'in. Hanya 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yujawwiz zalik, hanya sedikit orang yang bisa ngelepas dari 70 ke atas. Maka manfaatkan usia yang kita sedikit ini. Dengan surah Al-Qadar ini kita bisa mengejar ketinggalan-ketinggalan kita dengan umat terdahulu. Kalau kita beramal di malam Lailatul Qadar, umpamanya baca Al-Qur'an dari jam 9 sampai jam 12 akan dikalkulasikan dengan 1000 bulan. Jadi beribadah dari jam 9 sampai jam 12 malam baca Al-Qur'an dikali 1000 bulan. Ini luar biasanya. Zikirnya 1 jam, berarti 1 jam kali 1000 bulan. Untung nggak Pak? Sangat untung. Kalau seandainya kita bulan puasa 10 kali saja ketemu malam Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan ibadah 830 tahun. Masya Allah. Ini nikmat besar bagi kita. Maka manfaatkan di malam-malam terakhir ini untuk memperlama durasi ibadah kita. Apa kata ulama? Amalan yang paling minimal kita kerjakan untuk menjemput malam Lailatul Qadar, paling minimal sekali ibadah isyaknya berjamaah sama sholat subuhnya berjamaah. Itu minimal sekali. Apalagi ditambah dengan yang lain. Jangan sampai kita gunakan kepada hal yang sia-sia. Nonton 2 jam kan jelek banget, dikali 1000 bulan. Nah, maka kita perlu cari itu malam. Karena kita ini umat Rasulullah ini ada minimal 3 kelompok. Ada yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maksiat melulu. Ya. Kagak puasa di bulan suci Ramadan, sholatnya aja kadang-kadang. Tuh ada tuh umat Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah juga tuh. Di sebelah sananya ada yang taat siang malam, wali-wali Allah. Nah, tengah-tengahnya model kita ini. Kadang-kadang taat, kadang maksiat. Nah, kadang-kadang. Kadang sholat Jumat, kadang permisi. Permisi, kagak sholat Jumat. Waliyahzubillah. Nah, orang-orang yang model seperti kita ini nih, kudu cari itu malam Lailatul Qadar. Dari sejak mulai sekarang nih, udah kalau usahakan kita jangan pilih-pilih dah. Setiap malam nih, sejak sekarang ini sampai berakhir Ramadan kita gunakan taat. Jangan sia-siakan. Karena nanti kalau sudah Ramadan usai Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tanggal 1 Syawal nangis kita berurai air mata, betah banget sama Ramadan kagak bisa. Di luar Ramadan kita baca Al-Qur'an dapat pahala Sekarang kita baca Al-Quran pahalanya pahala wajib. Karena ibadah sunnah di Ramadan jadi dapat pahala wajib. Pahala wajib itu nggak bisa kita dapatkan sekalipun kita baca Al-Quran 11 bulan siang malam. 11 bulan Bapak baca Al-Quran siang malam nggak dapat pahala wajib. Hanya ada di bulan suci Ramadan. Nah, sisa tinggal sedikit. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi saya dan seluruh jamaah untuk memperlama durasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk umat yang layak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.